Saudara, kembali di Sapa Indonesia Malam bahwa ada informasi yang beredar di luar sana bahwa ketika nanti diumumkan oleh Pak Jokowi akan kabinetnya mungkin tanggal 20 dan kemungkinan besar pada tanggal 21 hari Senin depan persis pekan dari hari ini, maka Pak Jokowi sebagai presiden di periode kedua tidak memiliki beban politik yang besar seperti pada periode pertama. Sehingga akan ada nama-nama revolusioner, nama-nama yang mungkin publik tidak mengira bahwa akan masuk di dalamnya. Termasuk tadi kemudian yang kita bahas di sini, Pak Prabowo mungkinkah masuk juga menjadi menteri Pak Jokowi nanti? Tentu hanya Pak Jokowi dan Tuhan yang saat ini bisa mengetahui dan menjawabnya. Saya ingin ke Bung Hanta, betulkah itu akan ada nama-nama revolusioner, orang-orang atau publik tidak akan mengira bahwa nama itu akan masuk dalam kabinet Pak Jokowi? Ya, paling tidak ruang bagi Pak Jokowi untuk mengambil hal seperti itu lebih mungkin. Karena posisinya beda dengan 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu kekuatannya hanya 36% ya, Nasdem dan sebagainya. Dan itu fokusnya Pak Jokowi adalah menambah Golkar, P3, lalu PAN. Kalau sekarang sudah lebih dari cukup. Jadi sangat mungkin muncul untuk tanpa beban tanda petik itu sangat mungkin. Karena peluang lebih besar. Karena sudah bukan memadai, sudah lebih dari cukup untuk mendapatkan dukungan tambun dan Bung Hanta, pertaruhannya adalah mengambil semua kekuatan politik termasuk juga tadi Gerindra, mungkin juga Demokrat. Tapi ada tantangannya, belum tentu solid. Ya. Yang besar itu soliditasnya bagaimana nanti yang menjadi ujian. Kalau polanya yang 75% atau 80% ini semuanya mendukung Pak Jokowi, pola pertama kemungkinan itu yang paling bagus. Tapi kalau kemudian sebaliknya yang besar ini justru karena Pak Jokowi bukan siapa-siapa dalam struktur kekuasaan partai ya, maka juga harus diantisipasi, harus pandai, terampil mengelola. Kalau semua partai menjaga jarak justru ada potensi Pak Jokowi terserimpung manuver partai yang besar ini. Atau polanya bisa tripolar. Tripolar itu 3, Pak Jokowi sendiri, kemudian koalisinya terbelah 2 yang harus diantisipasi ya. Ada 2 polar tersendiri. Misalnya saya tidak berharap ada gondang dia, kemudian Teguh Umar membangun sendiri bersama Gerindra. Ini bukan harapan kita tentunya. Nah ini juga akan bikin kewalahan Pak Jokowi. Kalau yang 75% terbelah 2 kan hanya 38 dengan 39 misalnya. Juga tidak mayoritas. Karena Anda melihat bibit-bibit itu bahwa Nasdem dan PDIP masih belum bisa bersatu paling lah. Tidak, saya tidak berharap. Kita bisa antisipasi. Itu kabarnya bahwa kalau ternyata yang dibangun Pak Jokowi isu per isu, semuanya tidak ada kekuatan, tidak setgap seperti era Pak SBY, dibiarkan, itu juga lebih positif. Misalnya untuk isu ini mengajak Nasdem dan siapa, itu masih mungkin. Itu seni berpolitik. Tapi satu lagi saya harus objektif menyampaikan kepada Gerindra, kita dalam konteks demokrasi iya, tapi dalam konteks realistis, Gerindra gabung pemerintahan juga kan sudah 3 kali pemilu belum pernah dalam pemerintahan. Nasdem itu belum pernah di luar. Nah kebalikannya Gerindra. Nah karena itu Gerindra juga punya pengalaman 5 tahun yang lalu, kita tahu ketika solid yang menjadi basis utamanya Gerindra di KMP, Koalisi Merah Putih, justru ditinggal kawan-kawan koalisinya. Pertama Golkar, ternyata nyebrang juga. Kedua P3 nyebrang juga, PKS tidak dan memang juga tidak diajak soalnya. Kemudian belum tentu ya. Kemudian yang ketiga, PAN juga pindah ke pemerintahan. Tinggal Gerindra sendirian. Nah, mending daripada ditinggalkan kawan, mending ambil duluan. Nah, dalam konteks ini bukan pragmatis, realistis juga diambil. Kalau soal PKS satu lagi sedikit bahwa tapi PKS Gerindra akan tetap ini loh, saya harus jelaskan juga. Sejak awal Gerindra sudah ngomong dengan PKS, dengan PAN untuk kita harus ada komunikasi. Apakah bergabung, apakah tetap kalau soal oposisi mungkin nggak PKS akan menuai panen. Kalau pemilunya minggu depan, mungkin PKS 3 besar atau mungkin pemenang pemilu atau nomor 2 mungkin. Tapi pemilunya Pak Mardhani masih 5 tahun. Jadi belum tentu peta politiknya. Pemilih kita itu pemaaf dan pendek ingatan biasanya. Jadi belum tentu dan juga. Kami tidak terlalu banyak berpikir seperti itu dahulu karena tahu baru pemilu. Saya tahu apa yang kemudian Anda pertanyakan. Saya juga yang tanyakan juga. Akankah kemudian kita akan melihat bahwa demokrasi Indonesia akan timpang karena oposisinya dengan proporsi yang jauh lebih kecil? Ya, kalau dari gambaran ini iya. Tapi kan saya katakan belum tentu. Dalam perjalanannya, yang di dalam pemerintahan juga, mungkin Nasdem punya rekam jejak selalu setia. Tapi kan tidak semua partai yang selalu mendukung pemerintahan. Itu yang juga... Seperti PKS juga waktu zaman Setgap, Pak SBY juga sering menjadi anak nakal. Cair, iya betul. Melakukan politik 2 kaki. Dia berkoalisi di pemerintahan, tapi juga beroposisi di parlemen. Dia cair. Nah itu yang harus diantisipasi. Kita selalu amar ma'ruf nahi munkar namanya. Jadi gini, Aiman dan teman-teman semua, kita melihat Pak Jokowi ini membawa beban yang tidak ringan. Sekaligus closing statement ini, silakan. Mulai dari pertumbuhan ekonomi yang 5% tidak naik, mulai dari kebakaran hutan, mulai dari BPJS yang luar biasa, kualitas pendidikan. Untuk itu
mau banyak mau sedikit pendukung sebetulnya tidak terlalu berpengaruh. Kalau sepak bola Manchester United kalah terus, yang diganti itu bukan pemainnya gitu. Jadi masukin Neymar, masukin Messi juga belum tentu menang karena yang diganti pelatihnya gitu. Saya ingin menggarisbawahi Pak Jokowi lebih baik maju aja terus. Beliau sudah 2 periode kedua, nothing to lose. Tahun 2015 Hamish McDonald bikin Jokowi Maverick no more. Jokowi nggak jadi Maverick lagi, nggak jadi cowboy lagi. So, be Maverick now. Jadilah cowboy lagi sekarang. Berani aja for the sake of the country. Berani aja ngambil keputusan yang tidak populer. Tidak perlu koalisi gemuk. Biarkan ada oposisi yang baik. Karena apa? Oposisi itu mulia. Oposisi itu justru melihat kurang-kurangnya yang mana. Ketika oposisi kuat, maka kualitas keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan banyak membawa manfaat bagi rakyat. Kalau oposisinya lemah, yang terjadi tadi udah dibilang, mulai oligarki, mulai keputusan yang sangat terkooptasi, sehingga publik perlu oposisi, publik perlu mendapat aspirasi, dan untuk itu PKS tidak berharap menjadi oposisi sendirian, dan PKS tetap berharap demokrasi kita sehat dengan pemerintah yang kuat dijaga oleh oposisi yang kuat. Semoga harapannya juga didengar oleh Partai Gerindra. Silakan. Iya, jadi Mas Aiman sebenarnya Gerindra sebelah saya Pak juga. Prabowo sedang membangun early warning system karena beliau paham betul bahwasannya 5 tahun ke depan kita akan menghadapi resesi ekonomi global yang kemungkinan akan berdampak terhadap Indonesia, kemudian potensi disintegrasi terkait dengan Papua, kemudian banyak hal lagi yang lain yang memang menjadi masalah pelik mungkin 5 tahun ke depan. Oleh sebab itu ketika diajak bicara oleh Bu Megawati, kemudian diajak bicara oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo datang dengan konsepsi. Beliau datang dengan yang beliau sebut sebagai big push, dorongan besar. Itu yang ditawarkan oleh Pak Prabowo, termasuk terkait dengan Papua. Beliau juga buat roadmap gitu ya, peta jalan terkait dengan penyelesaian Papua. Jadi itu disampaikan dokumentasinya kepada Pak Jokowi, kepada Bu Mega, itu kemudian dibaca oleh Pak Jokowi. Nah, pada prinsipnya apa? Pak Prabowo ingin menyampaikan ini harus ada early warning system. Kalau Bapak ingin menggunakan pendekatan saya, silahkan digunakan, baik itu dengan kami atau tanpa dengan kami gitu loh. Jadi sebenarnya niat tulus Pak Prabowo adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Kalau kemudian konsep itu bisa dijalankan oleh orang lain, Pak, yang dipercaya oleh Pak Jokowi, ya silahkan. Nah, Gerindra akan tetap di luar luar pemerintahan. Kalau kemudian diminta ya sudah Pak Prabowo dan tim saja yang menyelesaikan, dan dengan konsepsi yang sudah ditawarkan ya Pak Prabowo juga welcoming begitu. Jadi sampai dengan detik ini kami belum menentukan sikap apakah beroposisi atau ada di dalam pemerintahan. Jadi jangan sampai ada kesimpulan Gerindra sudah pasti akan masuk dalam pemerintahan. Dan ketika bicara soal oposisi, maka sulit dibayangkan siapapun juga untuk bersikap kritis terhadap pemerintah, terhadap presidennya, terhadap Pak Jokowi. Apakah itu kemudian juga akan terjadi di Partai Nasdem, meskipun Partai Nasdem menganggap bahwa seluruh menteri adalah hak prerogatif presiden dan bagian dari koalisi, apakah masih bisa kritis? Kritis kan bukan karena bagian dari koalisi. Partai koalisi pun bisa mengkritisi. Cuman memang mengkritisi bukan faktor hal yang kayaknya nggak pernah Nasdem selama 5 tahun terakhir mengkritisi Pak Jokowi. Itu tadi, secara publik tidak. Tapi secara diam-diam kita mengkritisi yang terbaik. Nah, keutuhan NKRI ini, adanya Gerindra, silaturahmi dengan Pak Presiden, dan mungkin estafet kepada semua partai politik, ini yang disebut Dhanil tadi adalah patriot. Seorang patriot bintang 3 yang luar biasa, melakukan demi keutuhan NKRI. Kita yang utama adalah menjaga NKRI ini kuat dalam segala tantangan. Ya udah cocok kemarin ketemu, jadi kemudian sekarang nyambung. Iya. Saling dukung-mendukung. Iya. Gerindra dan Nasdem harus berikan selamat dulu nih. Semua saling dukung. Apapun harus diapresiasi karena PKS
sudah konsisten tetap berada di luar pemerintahan. Amin. Ini belajar tentang PKS. PKS ini memang bakatnya di luar. Belum bagus. tentu juga Kalau di PKS. dalam, dulu era SBY tadi nakal 2 kaki. Kalau di luar bagus Tapi belum tetap. tentu juga, belum tentu Baliknya juga PKS dalam posisi yang sekarang. Belum Ternyata tentu juga. diajak ya. Belum Nanti tentu. kalau presidennya dari Nasdem mungkin aja PKS. Nah kalau Nasdem cerita selalu konsisten berada dalam pemerintahan, dia dukung juga. Memang belum menyeberang. Oke, Nah itulah gambaran bagi publik paling tidak adalah Baik. semua ini harusnya pegangannya konstitusi dan kepentingan rakyat. Jadi, Ketika konstitusi kepentingan rakyat semuanya Baik, bersama. jadi judulnya Langkah Kuda Nasdem karena bisa kemana-mana, kemudian luar biasa ini lobby politik yang dilakukan. Terima kasih Bung Ahmad Saroni dari Partai Nasdem, Bung Mardhani Alisera dari Partai Keadilan Sejahtera PKS, kemudian Bung Daniel Azhar Simanjuntak bukan dari Partai Gerindra tapi juru bicara Pak Prabowo. Ketua Nanti umum kita Partai tunggu Gerindra. juru bicara Ketua Umum. Sudah mirip, tinggal tunggu KTA. Dan Bung Hanta Yuda dari Poltreking. Saya terima kasih.